Selamat malam pemirsa, malam hari ini saya Tina Talisa dengan Anda kembali di Talk to iNews 1 jam. Saya bersama-sama dengan Anda dan sekarang saya ajak Anda dulu untuk menyimak beberapa informasi yang terjadi pada hari ini sebelum saya sampaikan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah soal aksi buruh yang melakukan mogok nasional. Ini terkait dengan protes mereka terhadap peraturan pemerintah terkait dengan pengupahan yang mereka anggap tidak pro atau tidak berpihak kepada buruh. Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai aliansi di Tangerang, Banten hari ini menggelar aksi mogok nasional. Aksi mereka membuat ruas Jalan Raya Serang yang menghubungkan kota dan Kabupaten Tangerang mengalami lumpuh dan macet total. Tak hanya itu, buruh juga mengepung kawasan industri Cikupamas sebagai bentuk protes atas sikap Gubernur Banten Rano Karno yang enggan menandatangani hasil UMK 2016 di 6 kota dan kabupaten. Buruh pun meminta agar pemerintah segera merevisi penetapan UMK sebesar Rp3.027.000 yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup para buruh. Hari ini pertama adalah kita minta merevisi SK Gubernur terkait penetapan upah minimum Kabupaten Tangerang yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Jaki Iskandar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita minta supaya PP 78 dicabut karena ini mencerminkan bahwa tidak berpihakan pemerintah terhadap kaum buruh. Aksi mogok nasional juga digelar ratusan buruh di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur. Dengan berjalan kaki dan teriakan yel-yel, mereka menolak diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 mengenai pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober lalu. Hal yang sama juga terjadi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ratusan buruh menggelar aksi mogok nasional. Aksi ini akan berlanjut hingga 3 hari ke depan jika pemerintah belum mengabulkan tuntutan para buruh. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Aksi ini dilakukan tidak hanya di Jakarta tapi juga terjadi di kota lain, diantaranya di Purwakarta, Jawa Barat dan juga Sidoarjo, Jawa Timur. Tuntutannya sama tentang kenaikan upah. Ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat mogok kerja. Para buruh juga memblokir jalan di kawasan industri Kota Bukit Indah, Purwakarta. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Dalam aksinya mereka menolak peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan ini dinilai menyengsarakan buruh. Meski tidak anarkis, aksi ini mendapat pengawalan ketat dari polisi dan TNI. Sama halnya dengan buruh di Purwakarta, ratusan buruh di Sidoarjo, Jawa Timur juga melakukan aksi mogok kerja. Para buruh melakukan aksi long march menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya mereka berkumpul di kawasan industri Berbekwaru. Mereka juga menuntut Presiden Jokowi untuk segera menghapus peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Mereka pun memprotes kebijakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait peraturan gubernur tentang upah. Nilai upah yang ditetapkan gubernur tidak sesuai dengan keinginan para buruh. Jika tuntutan tidak dipenuhi, para buruh mengancam akan terus melakukan aksi mogok nasional. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama beberapa hari mendatang. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ini adalah informasi terkait dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu bagaimana seleksi calon pimpinan KPK yang sudah berproses, kemudian sekarang menunggu masa penentuan soal uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR. Dan Senin kemarin, Pansel melengkapi dokumen yang dimintakan karena kekurangan yang dilakukan dalam penyerahan dokumen sebelumnya. Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk keempat kalinya. Rapat ini merupakan tindak lanjut hasil laporan KPK yang telah meloloskan 8 capim KPK kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dalam rapat, Pansel KPK hanya menyerahkan dokumen terkait proses seleksi capim KPK yang sebelumnya diminta oleh Komisi 3 DPR. Ternyata dari pertemuan-pertemuan yang lalu, Pansel tidak memberikan data yang cukup buat kami untuk melakukan fit and proper. Karena kalau tidak ada data yang cukup, bagaimana kita bisa memilih yang terbaik? Nah, kali keempat ini kami meminta data transkrip wawancara dari
Capim dengan para pansel. Ya, jadi ini biar kita juga bisa pelajari dari situ dan juga tes daripada tes kesehatan dan juga tes kejiwaan yang kita mintakan, karena ini calon pimpinan KPK ini memang harus benar-benar kita lihat ya lebih baik daripada komisi yang lain lah. Dokumen yang diserahkan oleh pansel KPK terdiri atas 4 bagian, yakni makalah seputar KPK yang ditulis dari Capim KPK, hasil psikotes, pemeriksaan kesehatan, serta transkrip wawancara Capim KPK. Dokumen itu menjadi acuan bagi Komisi 3 untuk melakukan fit and proper test yang sedianya digelar pada tanggal 25 hingga 28 November 2015 ini. Seperti diketahui ada 8 nama Capim KPK yang diserahkan pansel KPK ke Presiden Joko Widodo. Di antaranya Johan Budi yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas KPK, Saud Situmorang, staf ahli BNN, dan Basaria Panjaitan. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Putragiri, memberitakan. Karena DPR ini dianggap sebagai pihak yang mengulur-ngulur waktu. Meskipun memiliki pandangan soal kenapa belum melakukan fit and proper test, tapi kemudian itulah yang dianggap di publik, itulah menjadi opini publik. Gimana tanggapan Anda soal dianggap mengulur-ngulur waktu? Ya, terima kasih Mbak Tina. Sebenarnya sama sekali tidak ada niat DPR untuk mengulur waktu ya, termasuk Komisi 3. Perdebatan kita selama 4 kali pertemuan dengan panitia seleksi Capim pimpinan KPK adalah membahas soal substansi mekanisme tata cara yang dilakukan oleh pansel dalam melakukan seleksi terhadap pimpinan calon KPK. Memang berdasarkan pengalaman yang ada, di awal kita berusaha untuk melakukan fit and proper test di beberapa komisioner yang lain, kita mendapatkan semua dokumen yang lengkap. Mulai dari profile assessment-nya, kemudian wawancaranya, dan mungkin ada satu hal yang kelupaan dari teman-teman pansel pada saat itu, tapi alhamdulillah kemarin sudah diserahkan semua. Nah, oleh karena itu ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan fit and proper. Karena kalau tidak kita dapatkan semua dokumen pendukung menyangkut proses seleksi itu, tentu DPR nanti mau diharapkan membeli kucing dalam karung. Ini sama sekali nggak boleh. Jadi dalam keputusannya Komisi 3, Ketua Komisi kan Bang Aziz menyampaikan bahwa besok akan rapat pleno hari Rabu untuk menentukan apakah akan berlanjut fit and proper testnya. Ya. Jadi besok agenda utamanya hanya itu. Ya, jadi memang itu dulu karena ini kan menyangkut fraksi ya, fraksi masing-masing. Tentu masing-masing fraksi punya pandangan sendiri-sendiri. Apakah nanti prosesnya ini akan dilanjutkan dengan fit and proper atau kalau fraksi Anda? Pesan sampai hari dari ini kita pimpinan dan DPP? Ya, jadi prinsipnya begini, urusan fraksi itu nanti akan besok itu akan dikemukakan pendapat akhir masing-masing, apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Memang ini masih debatable Mbak Tina. Apakah itu dilanjutkan karena di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu, undang-undang KPK itu dinyatakan bahwa DPR wajib untuk memilih 5 dari 10 yang diajukan, ya, 5 dari 10 yang diajukan. Itu wajib. Tetapi perdebatannya adalah apakah itu sekarang boleh kita pilih sementara fit and proper-nya belum selesai, atau sebelum masuk fit and proper itu bisa saja Komisi 3 itu mengembalikan ini ke pemerintah. Nah, Baik. itu perdebatannya ke sana. Jadi antara melanjutkan atau tidak melanjutkan Ya, gitu ya. jadi itu. Saya ke Bang Saur dulu. Sebelum ke Bu Yenti. Bu Yenti ini soalnya di sini sebagai objek penderita. Boleh dikatakan karena bukan korban. Bukan korban. Anda pada posisi yang bisa memahami tidak alasan Komisi 3? Saya takut nih Pak Maman ini nggak menyuarakan hati pribadinya. Ini yang saya takut kalau nanti saya kritisi, barangkali Pak Maman ini bukan menyuarakan apa sesungguhnya batin dan nuraninya. Pertama begini, nah itu dia, saya harus, karena saya tahu dia sebagai seorang akademisi gitu ya, saya tetap melekat bagi dia. Nah, hanya ini sangat memprihatinkan kepada publik, termasuk saya sendiri sebagai praktisi. Yuk bayangkan domain yang punya eksekutif, kemudian perintah undang-undang. Dan ingat, undang-undang ini yang membuat itu bukan di pasaran loh. Teman-teman Maman ini sekalipun dia belum terpilih pada saat itu, asumsi kita apalagi di Komisi 3, dia pasti tahu. Oleh karenanya adalah pertanyaan 2 bulan yang lalu kemana teman-teman ini gitu loh.
Kenapa sekarang hanya tinggal 14 hari? Baru kemarin mereka katanya mau akan rapat menentukan. Nah, dugaan saya ini tentu adalah target mereka ini kan sempat mati ngotot-ngototan untuk merevisi Undang-Undang KPK, gagal. Nah, saya takut justru ada upaya-upaya juga untuk menjegal agar pimpinan KPK ini nggak dipilih. Tapi kalau ini terjadi menurut saya adalah sungguh-sungguh bukan saja penghinaan kepada sumpah teman-teman di Komisi 3, tapi adalah penghinaan kepada konstituen, kepada kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 1 ingat. Anda keras sekali nih soal ini kepada teman-teman Iya Komisi dong, 3. iya dong. Tapi mungkin begini ya Bun Saat ya, sama sekali tidak ada upaya ke sana ya. Yang pertama yang harus diingat. Tapi nggak berlebihan juga kalau kemudian Mas Nur Sekalipun, melihat ada iya, di situ. saya memahami itu, saya memahami. Cuman saya mau sampaikan bahwa kalau itu yang terjadi, bahwa kita pingin melemahkan atau ada bargaining soal revisi dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak ada kaitan. Tapi kita pilih atau tidak, 2 bulan maksud lalu saya kemana gini, aja? Pak, maksud saya gini, kita pilih atau tidak pimpinan KPK yang ada saat ini, pasti tidak akan terjadi kekosongan. Karena kenapa saya bilang? Karena itu kan ada Karena domain. ada 3 orang, yang 2 orang itu yang akan selesai Desember maksud ini. Maksud saya di situ anunya, bahwa supaya jangan ada kecurigaan yang terlalu jauh lah. Saya rasa hampir semua fraksi yang ada di DPR, semua berkepentingan dalam rangka penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apapun, sejelek apapun lembaga KPK itu adalah lembaga negara. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan backup yang utuh kepada lembaga KPK. Ini, itu prinsipnya. Bang Maman, saya tertarik dengan pilihan kalimatnya. Sejelek apapun. Jadi bukan. Coba bayangkan, bukan sebaik apapun. Nah, ini menarik. Pernyataannya saudara Maman adalah katanya kan mereka itu, bayangkan target legislasi mereka ini nihil. Sekarang mereka ini di mana 2 bulan yang lalu, kenapa hampir mau 2 minggu? Sementara mereka mengatakan mau mendapatkan calon-calon yang kredibel. Pertanyaan saya adalah, pertanyaan publik adalah, apakah dengan 2 minggu sementara panitia sudah memberikan 3 bulan, kemudian mereka melakukan apa? Tapi Inilah gini yang juga kita Bang bilang. Saur, kalau alasannya diantaranya misalnya nggak ada unsur kejaksaan, soal latar belakang hukum, itu juga kan bagian yang jadi konsiderasi yang rasanya nggak salah-salah banget juga kan Bang Saur. Nggak ada jadi gini. itu. Jadi begini. Begini, Nggak Bung ada, Saud. coba di... Ya. Begini Bun Saat, pertama yang saya ingin jelaskan, kemarin itu dalam kita 2 bulan yang lalu itu kenapa belum diproses, itu kita masuk masa reses, 1 ya. Jadi namanya masa reses kan tidak mungkin kita kerja di parlemen. Nah oleh karena itu saya minta bahwa ini sama sekali tidak ada niat dari Komisi 3 khususnya untuk berusaha menghalang-halangi soal pemilihan pimpinan KPK. Jadi gini, kita sadar benar soal Mbak Tina. kualitas mekanisme dan output dari seleksi ini yang dipermasalahkan Jadi, sama masalahnya satu. teman-teman Komisi 3. Kita baru mendapatkan bahan yang lengkap dari panitia seleksi, bukan berarti kesalahan juga panitia seleksi, tidak. Mungkin ada miskomunikasi lah. Mungkin panitia seleksi menganggap bahwa bahan yang diberikan itu sudah cukup. Tapi setelah kita minta dan diserahkan, baru kemarin itu diserahkan secara utuh. Saya ke Bu Yenti sekarang. Bu Yenti dengan kerja panjang teman-teman di panitia seleksi pimpinan KPK, kemudian ada pada tahap ini sekarang di DPR yang harusnya sudah mau finish gitu ya. Harusnya tugas Bu Yenti dan kawan-kawan sudah hampir selesai mengantarkan pimpinan KPK, lalu ini ada hambatan. Nah, saya ngobrol dengan salah satu anggota Komisi 3, kira-kira analoginya begini, kita tuh ingin dapatkan nasi pakai rendang gitu. Tapi yang disajikan oleh pansel pimpinan KPK ini adalah nasi pakai kecap aja teh. Jadi gimana kita kemudian memproses ini? Silakan Bu Yenti. Pertanyaannya adalah, kapan tahu bahwa itu hanya nasi dengan kecap? Kalau tahu pada saat tanggal 9 September setelah itu hanya seminggu, cepat-cepat kecap itu sudah ada kok, hanya kita pikir, itu bukan kecap gitu ya. Kita pikir kan undang-undang hanya menyatakan presiden memberikan nama-nama. Nggak ada nama-nama beserta semua berkas-berkasnya juga nggak ada. Ya itu kan kita juga bisa dong membaca undang-undang seperti itu. Waktu kita berikan itu bukan tanpa ada kan, cuman memang dianggapnya tidak lengkap, tidak selengkap itu, walaupun sampai saat ini pun kita masih memberikan semacam tolong juga jangan dibuka begitu saja, karena bagi kita tahu bahwa ada hal-hal yang bersifat rahasia sekali tidak boleh terbuka. Nah kemudian itu tadi betul, kalau seandainya sejak awal kan tahu ya, kalau kita peka bahwa kita hanya punya waktu 4 bulan
4 bulan atau berapa ya, 6 bulan ya, 6 bulan sebelum dibentuknya pansel itu untuk agar KPK pimpinannya tidak kosong nantinya gitu. Saya tetap berpikir harusnya tidak ada PLT pada waktu itu, tetap pikirannya normalnya kan seperti itu. Nah pada waktu setelah kita berikan tanggal 9 September oleh Presiden, kok nggak cepet-cepet tahu gitu bahwa waduh menurut DPR ini kok nasi kecap, kami ingin nasi rendang. Nah itu kalau kita mau bersama-sama antara pansel, eksekutif dan legislatif mempunyai pemikiran yang sama untuk agar KPK selamat dengan baik dan pansel juga menjalankan berdasarkan undang-undang, sesegera mungkin dong waktu itu kita lakukan apa yang kita lakukan baru 1 minggu ini. Inilah yang dikatakan bahwa makanya undang-undang memberikan waktu 3 bulan ya, antara lain untuk hal-hal misalnya seperti ini, bahwa menurut pansel cukup dengan background seperti apa, latar belakang data seperti itu. Menurut DPR kurang dan kita kemudian kita lengkapi. Dan sebetulnya saya berpikir juga, kenapa kok titik berpijaknya akan dilanjutkan apa tidak? Apakah tidak ada pemikiran bahwa dari 10 ini nanti kan hanya memang 5 yang dipilih. Dulu pemikiran kita adalah kalau menurut undang-undang sepanjang kita memberikan 2 kali lipat yang dibutuhkan, apapun hasilnya yaitu karena memang yang bekerja mendalami adalah pansel. Tinggal bikin aja mekanisme sendiri oleh DPR, fit and proper test. Bisa kan menggali, kan DPR kan biasa melakukan fit and proper test apapun, banyak selalu di situ. Saya kira itu sesuatu yang sebetulnya mudah. Jadi tidak mudah sekarang, bahkan untuk 1 agenda saja kita datang 4 kali, ya kan? Nggak tahu ya kenapa. Jadi itulah kesannya bukan mengulur-ngulur saja, tapi memang faktanya jadi mundur gitu. Padahal waktunya sudah mepet gitu. Tapi Bu begini, katakanlah misalnya kan 2 kali lipat gitu ya, 10. Andaikan kita butuh anak-anak yang kualitas dalam tim yang dibutuhkan, misalnya tim olimpiade gitu ya. Kita butuh nilainya itu rata-rata 8. Jadi kalau semuanya 8, siapapun yang dipilih udah 8. Nah, jangan-jangan DPR berpikir bahwa yang dibutuhkan nilai 8, ini semuanya nilainya 6 sama 7, jadi nggak ada yang mau dipilih. Nggak ada. Boleh memandang begitu, undang-undang nggak memandang begitu. Jadi gini, ini nggak apa-apa kita buat. Kemarin kan terbuka. Nah, ada beberapa pikiran dari teman-teman di Komisi 3 dan itu termasuk saya, Bu. Perkiraannya kita sampaikan termasuk saya segmen berikutnya ya, Bang. Sesaat lagi.